Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Cici Herminawati. Teman-teman Alfarijasi sering manggil aku dengan sebutan Ici, Cicai, sama Ubun. Tapi kebanyakan dari mereka sih sering manggil aku dengan sebutan Ubun. Bukan berarti aku ini tua ya guys. Enggak juga. Oh ya guys, berhubung kita lagi ngomongin Alfarija nih, menurut aku Alfarija itu adalah keluarga. Ya kenapa? Alfarija itu bukan sekedar teman biasa ataupun sahabat ya guys. Menurut aku ketika kita sudah melewati waktu bertahun-tahun, apalagi kita 24 jam bareng-bareng nonstop ya guys, kita sering ngelakuin semuanya bareng-bareng, itu termasuk udah keluarga. Ya walaupun kita itu emang berbeda beda orang tua, beda keluarga, beda negara, beda daerah, beda bahasa, beda kebiasaan, tapi kita itu berada di satu atap, yaitu Alfarija. Jadi aku Alfarija udah aku anggap sebagai keluarga. Oh ya, kenangan yang nggak bisa dilupain sama Alfarija itu banyak ya guys, banyak banget. Tapi kalau aku pribadi, kenangan yang nggak bisa dilupain itu di saat kelas 5 sama kelas 6. Kenapa? Karena di saat kelas 5 itu adalah masa perjuangan kita sebagai mudabir dan mudabiro. Pokoknya rintangannya semuanya, bahagianya, sedihnya itu nggak akan pernah bisa dilupain. Kalau kelas 6 itu adalah kan akhir dari perjuangan kita selama kita di Pondok Pesantren Modern Darul Qudum. Waktu itu terasa cepat ya ketika kita udah menginjak kelas 6, apalagi kebersamaan kita. Mulai dari begadang bareng, bioskop bareng, pojok net, apalagi ya, berenang bareng, bacakan bareng, dan kabur bareng. Ya pokoknya semuanya ya sama aja, kayak belajar malam, terus begadang ngerjain tadris, ngerjain kegiatan kelas 6 sampai malam, di musola kayak misalnya ngopi bareng. Pokoknya semuanya tentang Alfarija nggak akan pernah aku lupain. Nah guys, tentunya dari kenangan indah itu akan selalu ada kenangan terburuknya ya, bahkan terburuk. Sebenarnya ini sih nggak terjadi sama semua Alfarija. Ini hanya aku sama teman aku Ceria, iya namanya itu Ria Permatasari, tapi sering panggil Ece sama teman Alfarija. Jadi waktu itu kita kan kelas 6 nih ya guys. Aku sama teman aku Ceria itu besoknya itu mau tadris ya, mau tampil tadris. Tradisi tadris itu adalah praktek ngajar. Jadi sebelum hari kita tampil tadris, aku itu sama Ceria pergi ke Baya untuk fotokopi hasil tadris aku itu biar dicepet ditandatangan sama Ustadz gitu, sama pimpinan pondok juga. Mungkin hari itu adalah hari apes ya, hari terapes mungkin bagi aku sama Ceria. Jadi ini loh guys, sebenarnya emang kelas 6 itu harusnya itu setiap keluar pondok itu izinnya ke mudir rumahan pimpinan pondok ya guys. Nah berhubung aku sama Ceria itu pas izin gak ada mudirnya, dan kita itu izinnya ke usaha pengabdian guys. Kenapa ya, daripada kita ini benar-benar tersangka kabur, benar-benar kita itu melakukan hal kabur, lebih baik kita ada tembusan kan, walaupun ke usaha pengabdian gitu ya. Tapi itu tadi guys, itu tadi yang aku sampaikan awalnya, kalau hari itu mungkin hari terapes ya bagi aku sama Ceria. Jadi di tengah perjalanan menuju Baya nih guys, aku itu ketemu sama pimpinan pondok di jalan, dan mereka itu pimpinan pondok dan istrinya itu melihat kita guys ada di Baya. Ya dari situ feeling aku jadi nggak enak, pokoknya nggak enak banget, jadi bad mood. Jadi ya Allah, gimana ini Uci, pasti akan suatu hal buruk akan terjadi. Ya benar saja, sampainya di pondok kita itu dipanggil bagaikan tersangka guys, bagaikan emang bener-bener kita itu statusnya kabur, yang padahal enggak. Ya mungkin mudir nggak tahu ya kalau kita udah izin ke usaha pengabdian, tapi pas kita jelasin, baru juga kita mau jelasin ya begitulah, nggak ada toleransi, nggak ada alasan ya guys. Udah deh, akhirnya kita dihukum. Pokoknya hari itu hari yang paling menyebalkan guys. Udah mau tadris itu tuh bikin down banget sumpah deh. Nah udah gitu aja sih sebenarnya singkat cerita dari pelanggaran terburuk. Sebenarnya bukan pelanggaran sih guys, aku nggak melanggar sama sekali, pokoknya kenangan terburuk lah istilahnya. Oh ya, saat aku tuh punya satu kebiasaan Alfarija. Jadi aku punya satu kebiasaan teman-temanku Alfarija. Ketika aku tuh kangen sama kalian, aku itu selalu buka foto-foto, video-video, bahkan sering banget
sering hal itu aku lakuin setiap kali aku kangen sama Farija ya, karena sekarang kan bertemu itu susah ya, kita itu udah berjarak, udah punya kesibukan masing-masing, dan untuk bertemu bahkan untuk mengulang kisah lalu pun itu nggak mungkin ya guys. Jadi mungkin itu aja sih sebenarnya obat dari segala kerinduan aku sama teman Alfarija. Mungkin kalian pun akan melakukan hal itu sih guys, bukan hanya aku saja. Oh ya teman-teman Alfarijaku, pokoknya dimanapun kalian berada, jaga kesehatan ya teman-teman. Pola makannya dijaga, pokoknya aku selalu mendoakan di sini semoga kita semua selalu sehat gitu. Apalagi sekarang ya musim penyakit, ada virus corona, pokoknya tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk kerjanya bagi yang kerja, untuk kuliahnya bagi yang kuliah. Pokoknya kita sukses bareng-bareng ya teman-teman. Kita mempunyai satu payung kesuksesan, pokoknya kita harus sukses bareng-bareng. Semangat teman-teman Alfarija ya. Mungkin itu aja ya guys, dari aku. Goodbye Alfarija, I miss you, bye bye. Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Kenalin, nama saya Prastulus Pilaksana. Saya salah satu anggota dari Alfarija atau salah satu anggota dari Marhala 23 angkatan jebolan 2017. Baik, saya sangat mengapresiasi tentunya untuk proyek video Alfarija ini, karena memang selain untuk mengingatkan diri saya bagaimana saya bisa jadi seperti ini, dan jikalau tanpa Alfarija, ini pun menjadi sebuah sharing atau berbagi ilmu dari kita satu sama lain yang setelah keluar memilih berbeda jalan tujuan masing-masing. Tentu saja kata-kata yang disampaikan pun akan berbeda-beda di antara satu dan yang lainnya. Dulu tuh kalau di Alfarija, hal yang paling gak bisa dilupain itu hal yang bersifat bareng. Bayangin, di sekolah mana yang bisa kita dapatkan mandi bareng, makan bareng, tidur bareng, tumpuk kayak tumpuk cuek lah gitu. Bayangin di mana sekolahan yang bisa dapetin barengan sampai segitunya. Dan itu saya dapatin di Alfarija. Gimana mau bisa lupain? Semua barengan sampai terakhir di atas panggung kita nangisnya bareng-bareng. Terus ada juga sebuah kenangan yang bisa dibilang pahit tapi menciptakan kesan tersendiri bagi saya pribadi, yaitu ketika kita melanggar dan melanggarnya itu bareng. Dan ketika itu detik-detik sebentar lagi mau adalah dimana kami melakukan pelanggaran dan dikumpulkan, dan ternyata sebagian dari Alfarija yang lain tidak tahu siapa pelakunya, dan kami pun yang melakukannya pura-pura tidak tahu semuanya, sehingga di situ menciptakan sebuah kebingungan karena kami malu. Dan pada akhirnya terbuka semua, dan kami sempat merasa sedih gitu, butuh rangkulan, semacam ada putus asa juga. Tapi akhirnya kami mendapatkan pelecut semangat lagi dari beberapa teman. Terima kasih atas semangat dan rangkulan kalian kepada kami. Sayang sekali sudah beberapa tahun kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa cerita-cerita. Dan tepat sekarang sudah berapa tahun, 2 tahun, ditambah lagi ada wabah COVID ya teman-teman. Saya harap kita tetap menjadi manusia yang produktif namun meningkatkan kewaspadaan. Karena memang saya tahu kita semua sudah mempunyai tujuan masing-masing, sudah mempunyai jalan masing-masing, tetapi dalam hal kewaspadaan kita harus tetap sama, yaitu salah satunya
waspada akan wabah COVID-19. Entah itu caranya berbeda-beda. Ada yang memang harus diam saja di rumah, ada yang harus tetap keluar. Tapi satu, waspada. Kita bisa untuk memerangi wabah ini. Semangat buat Alfarija. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan pertama itu hal yang paling tidak bisa dilupain. Nah, hal yang paling tidak bisa dilupain itu Ciwaru dan ketahuan oleh Cici ini dengan Bongo. Nah, berhubung waktunya cuma 5 menit, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu pelanggaran terberat. Berhubung saya anaknya yang baik, tidak suka melanggar, pacaran, kabur, bawa HP, apapun itu. Jadi saya nggak tahu pelanggaran terberat, tapi menurut saya pelanggaran terberat itu pacaran dan bawa HP. Ya kalau kabur sih semuanya juga sering kabur, itu enggak. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya itu apa coba? Kedepannya buat Alfarija itu. Yang pertama menjalani silaturahmi, kita harus keluar yang nah buat virus corona itu ya namanya virus kan, semua juga dari zaman dulu, dari zaman jahiliyah. Corona itu selalu ada ya. Jadi menurut saya enggak ya. Pendapat saya itu corona itu virus itu namanya penyakit, semua penyakit kan ada. Penyakit itu asma, asam urat, paru-paru, banyak. Nah, saya tidak terlalu tahu itu tentang virus-virus kayak gitu ya, virus corona. Nah, berhubung waktu sudah selesai, saatnya kita selesai dan kembali. Halo semua. Welcome to my video. Oke. Aku senang banget sih bikin video ini. Nggak tahu, senang aja karena emang pertama denger Alfarija mau bikin project video ini, aku udah senang banget, excited gitu loh. Aku kenalin, aku Mauriza Hesti Nurhofifa. Biasa teman-teman Alfarija panggil aku Ica, dan kalian semua boleh panggil aku Ica. Dan apapun semua kalian boleh deh, apa aja panggil aku, terserah. Aku sama kayak yang lain mau ceritain tentang Alfarija versi aku. Dan yang pertama mau aku ceritain adalah apa sih hal yang paling yang gak bisa dilupakan bareng Alfarija. Oke, first of all, kalian harus tahu gak ada hal yang bisa aku lupain bareng Alfarija. Kalian harus tahu itu, karena emang Alfarija tuh bukan sesuatu hal yang harus dilupakan dan gak bisa dilupakan gitu loh, susah banget. Tapi emang ada sih satu hal yang paling benar-benar gak bisa dilupain dan ingat sampai sekarang, itu ketika kelas 6, jam-jamannya kelas 6. Pokoknya dari kegiatan semua kelas 6 tuh gak bisa aku lupain gitu loh. Dari banyak-banyaknya praktek, ujian yang membuat kita selalu bikin bareng-bareng, dan itu juga alasan kenapa gak bisa dilupakan gitu. Dan kayak makan bareng, tidur bareng banget, Alfarija banget. Terus berenang bareng, bayangkut, terus bacakan, latihan nyanyi wadah bareng di kelas, dihukum bareng bahkan gitu loh. Banyak, pokoknya banyak deh. Oh iya, ngomong-ngomong dihukum nih ya, aku juga pernah loh dihukum bareng Alfarija. Sebenarnya ini tuh kayak hal yang semua teman-teman aku
pasti pernah lakuin gitu loh. Cuman apesnya yang ketahuan cuman aku, Agis, Ujib, dan Bahtiar. Kita berempat guys. Kita tuh telat ke kelas dan dihukum sama mudir, dipanggil, dijemur yang tadinya panas cuacanya sampai turun hujan. Itu tuh bener-bener drama banget, sempat nangis juga karena emang drama, anaknya drama banget gitu. Sempat nangis karena emang sedih gitu loh, kayak mudir tega banget, ini dari panas sampai hujan kita nggak diberhentiin gitu loh, diberhentiin pas jaros makan kalau nggak salah gitu. Sedih banget kan gitu loh. Tapi emang satu sih tujuannya, mendidik kita semua biar gak kayak gitu loh, karena biar sadar itu tuh emang kesalahan buat kita semua. Tapi itu bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan juga. Pernah kayak gitu dihukum kayak gitu tuh bukan suatu kebanggaan sebenarnya, cuman emang terkesan dan aku pengen share ke kalian semua gitu loh. Bahkan kita nih kalau misalkan mau ngebandel punya kode-kode tersendiri guys. Nih ya, kayak misalnya 4G, going, pojok net, add net. Terus banyak lah istilah-istilah kalau mau ngebandel tuh kita ngomong itu udah ngerti semuanya gitu loh. Jadi kayak kode angkatan gitu loh. Cuman aku nggak akan ceritain apa artinya dari semuanya karena itu nggak baik buat kalian tahu gitu. Sebenarnya banyak juga sih harapan-harapan yang aku harapkan dari Alfariza buat kedepannya. Cuman harapan terbesar aku adalah cuma satu, janganlah sampai kalian buat saling melupakan gitu loh. Karena aku tadi bilang kayak Alfariza itu bukan sesuatu yang memang harus dilupakan dan bisa dilupakan gitu loh. Ini tuh kayak momen kita buat selalu ingat kita tuh pernah bareng-bareng, dari susah senangnya, dari sikap baik buruknya kita udah tahu semua. Makanya betapa lucunya nanti kita reuni bareng anak cucu udah tua. Wah lucu banget kan. Jadi tetap sambung silaturahmi ya guys. Oke, aku juga mau nanggepin wabah yang sedang melanda dunia ya. Semua maksudnya kayak yang sedang terjadi sekarang, yang lagi happening, COVID-19 atau coronavirus. Ya aku berharap teman-teman semua tetap stay home dan ngikutin anjuran pemerintah, tetap di rumah aja karena emang mereka tahu apa yang terbaik yang harus kita lakuin, dan mereka nggak mungkin gitu loh melakukan sesuatu hal yang buruk buat kita semua. Jadi tetap dilaksanakan apa yang diperintahkan, stay home, stay healthy, stay safe juga jangan lupa. Pokoknya kalau selesai wabah ini semua selesai, kita semua harus ketemu, wajib ketemu. Kita udah 2 tahun gak ketemu dan kita harus ketemu. Pokoknya itu aja guys. Kayak gitu sih video dari aku, kurang lebihnya, dan menitnya pun udah lebih. Ambil baiknya, buang buruknya, dan menurut aku nggak ada baiknya sebenarnya. Cuman semoga bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua. And last, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prima, biasa dipanggil Adit. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan kisah saya bersama Pak Ibu. Baik, langsung aja. Yang pertama, ceritakan hal yang tak bisa dilupakan bersama Pak Ibu. Hal-hal yang tak pernah dilupakan bersama Pak Ibu itu banyak. Seperti kita mengadakan lomba musabaqah komputer, atau dalam organisasi, khususnya di kelas 6 akhir itu ya, kita mengadakan ujian atau praktek bareng-bareng sama Pak Rijal. Pokoknya banyak cerita-cerita yang tak pernah dilakukan bareng Pak Rijal.
Untuk yang kedua, pelanggaran berat bersama Farida itu satu, pernah mereka menghadap kabur di malam hari, khususnya untuk buat muhadasah. Yang tadi muhadasah itu sampai gitu sama Budi dan pimpinan ya, sampai tonjok pernah itu kena pukul gitu, sampai botak, dipanjang juga pernah di depan tempat santriwati gitu. Pokoknya pelanggaran berat itu yang paling tidak bisa dimakan mereka muhadasah, ketahuan sama hidup gitu. Yang ketiga, pesan buat Al-Farijah ke depannya, semoga kalian sukses selalu, semoga cita-cita yang kalian capai semoga tercapai, sehat selalu ya. Mari kita bersama-sama lagi seperti dulu lagi, dan meskipun satu sama lain pun mempunyai kesibukan, jangan sampai tali persaudaraan kita terputus sampai sini. Yang terakhir, di keadaan wabah sekarang, bukan khusus buat Al-Farijah tapi untuk semuanya, ikuti aturan pemerintah, jangan keluar rumah selagi itu tidak berkepentingan pribadi. Selagi ada kepentingan pribadi, ikuti perintah mereka seperti masker, bawa hand sanitizer, terus cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa dari perintah dari pemerintah itu kita ikuti, laksanakan. Pokoknya buat Al-Farijah semuanya semoga makin sukses selalu ya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, kurang lebih mohon maaf dikarenakan mendadak saya yang